wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun masih belajar secara daring, tapi ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, ibu ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Paris bersama Tuan dan Nyonya. Siapkan buku dan alat tulis, marilah kita mulai belajarnya. Anak-anak masih ingat tidak kalau minggu kemarin ibu sudah memberikan materi terkait cerita rakyat. Dan ibu cukup puas dengan hasil belajar kalian dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Kalau dilihat dari jawabannya, ibu rasa kalian sudah paham betul mengenai cerita rakyat. Nah, ibu akan mengulas sedikit materi tentang cerita rakyat, yaitu ciri-ciri kebahasaan dari cerita rakyat, diantaranya menggunakan waktu lampau, mencantumkan dan menyebutkan tokoh, menggunakan kata-kata yang mengilustrasikan latar atau setting, memuat kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik dan kepribadiannya, memuat kata-kata yang merujuk pada peristiwa yang dialami pelaku, dan menunjukkan sudut pandang pengarang. Selanjutnya, ibu ingin bertanya, apakah masih ingat ketika minggu lalu ibu memberikan tugas, kemudian kalian mengeluh, lalu bilang, jangan banyak-banyak bu, waktunya pengerjaannya yang lama. Jangan video bu, pokoknya ibu sangat hafal ya apa saja yang kalian keluhkan untuk tugas minggu lalu. Nah, aktivitas tersebut namanya apa? Yah, tawar-menawar. Jadi apa yang kalian lakukan kemarin itu bisa disebut sebagai aktivitas negosiasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Kenapa penting? Mari kita kupas apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Kalau kalian masih bingung dengan kata negosiasi, pasti kalian tidak asing kalau mendengar kata nego. Apalagi yang sering belajar pasti sangat akrab dengan kata nego, iya kan? Atau yang sering ikut ibunya ke pasar pasti sering itu nego. Ketika kita akan membeli sesuatu atau disebut juga tawar menawar. Tapi negosiasi dalam materi hari ini kita akan membahasnya secara luas. Kita mulai dari yang pertama, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Nah, kita bisa lihat dari pengertian awal adalah interaksi sosial. Jadi semua interaksi yang membutuhkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak tertentu itu bisa disebut dengan negosiasi. Jadi dalam arti sempit bisa disebut tawar-menawar. Di pasar itu merupakan salah satu contohnya, namun secara arti luas negosiasi merupakan interaksi sosial yang berfungsi untuk menemukan kesepakatan. Kita bisa contohkan tawar-menawar di pasar, perundingan, atau ketika kita akan melakukan kerjasama, atau ketika kemarin kalian menawar ketika ibu memberikan tugas. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh dari teks negosiasi. Lalu tujuan negosiasi itu apa ya? Nah, tujuan dari negosiasi sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan dan untuk mengurangi adanya pihak yang merasa dirugikan. Bisa kita contohkan ketika kemarin ibu memberikan tugas, lalu dari kalian ada yang menawar untuk keringanan tugas tersebut. Nah, dengan negosiasi itu kita bisa mengungkapkan pendapat kita, keluhan-keluhan kita, agar kita mencapai keputusan bersama dan tidak ada yang dirugikan. Nah, sekarang sudah jelas apa itu pengertian dan tujuan dari
teks negosiasi. Kita lanjutkan serangkaian apa saja sih tindakan dalam negosiasi itu, lalu apa yang diperlukan. Nah, yang pertama, tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Jadi ketika kita akan melakukan negosiasi, yang kita tawarkan kepada mitra bicara kita yaitu kita akan membuat suatu kesepakatan. Yang kedua, kita menawarkan mengapa harus ada kesepakatan. Kita berikan alasan-alasan kepada mitra bicara kita mengapa kita harus membuat suatu kesepakatan. Yang ketiga, yaitu kita memberikan pilihan-pilihan kepada mitra bicara kita, solusi-solusi agar kita menemukan jalan tengah dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat adalah kita memperjelas dan menguji pandangan kita. Kita menjelaskan apabila kita memilih opsi ini maka akan terjadi hal seperti ini. Kita jelaskan seperti itu. Yang kelima, mengevaluasi komitmen yang kita buat. Lalu kita bicarakan seperti ini jadinya ketika kita memilih. Ini merupakan kelanjutan dari serangkaian yang nomor 4. Yang keenam, menetapkan kesepakatan yang kita buat. Nah, setelah kita berunding dengan mitra bicara kita temukan jalan tengah. Lalu kita tetapkan kesepakatan itu sebagai hasil dari negosiasi kita. Lalu ketika kita melakukan negosiasi, kita harus tetap menerapkan yang namanya komunikasi santun. Apa itu komunikasi santun dalam negosiasi? Yang pertama, menyesuaikan pembicaraan ke arah praktis. Jadi tanpa basa-basi kita bicarakan apa yang kita sepakati. Yang kedua, mengakomodasi butir-butir perbedaan. Jadi masing-masing dari pihak yang berkepentingan saling mengungkapkan argumen-argumen atau perbedaan-perbedaan di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mengajukan pandangan baru dan mengabaikan kesepakatan yang telah lalu. Kita ajukan pandangan dan solusi kita atau solusi yang kita tawarkan untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita jelaskan tugas dari masing-masing pihak ketika kita memilih atau menyepakati pandangan tersebut. Yang kelima adalah memprioritaskan dan mengelompokkan pendapat atau saran dari kedua belah pihak. Jadi terjalin kesepakatan yang tidak merugikan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu struktur dari teks negosiasi. Ada 6 struktur untuk teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi atau pembukaan, bisa seperti salam atau permohonan maaf, permisi, seperti itu. Lalu yang kedua adalah permintaan. Kita sampaikan apa yang akan kita negosiasikan. Yang ketiga adalah pemenuhan. Pemenuhan yaitu ketika permintaan dari kita itu diterima oleh mitra bicara kita. Lalu yang keempat adalah penawaran. Setelah itu kita tawar-menawar antara dua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang kelima, persetujuan. Setelah kita menawar, kita melakukan tawar-menawar. Kita berunding atau kita bernegosiasi, lalu kita temukan kesepakatan dan kita menyetujuinya. Dan yang keenam adalah penutup. Setelah terjadi kesepakatan itu, Ibu rasa cukup mudah untuk memahami struktur dan teks negosiasi karena kalian sudah akrab dengan aktivitas negosiasi. Lalu yang terakhir adalah ciri-ciri dari teks negosiasi. Ciri-ciri pertama adalah menghasilkan kesepakatan. Yang tujuan utama dan teks negosiasi atau dari aktivitas negosiasi adalah untuk membuat suatu kesepakatan. Lalu yang kedua adalah mengarah pada tujuan praktik. Praktik di sini artinya tidak memberatkan salah satu pihak. Yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kita sama-sama enak dan kita sama-sama tidak dirugikan, sama seperti poin yang kedua. Yang terakhir adalah sarana untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, karena dengan negosiasi, dengan berunding, dan dengan tawar-menawar kita bisa tahu keluhan-keluhan dari mitra bicara kita. Lalu kita saling berbagi pendapat dan terjadilah suatu kesepakatan atau penyelesaian.
Semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Kemudian mari kita simpulkan hasil belajar kita hari ini. Yang pertama adalah tujuan negosiasi. Tujuan dari negosiasi sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan dan untuk mengurangi adanya pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, menerapkan komunikasi santun seperti penyesuaian pembicaraan ke arah praktis, mengakomodasi butir-butir perbedaan, mengajukan pandangan baru, dan mengabaikan kesepakatan yang lalu, mengalokasikan tugas dan bertanggung jawab masing-masing, dan memprioritaskan dan mengelompokkan pendapat pada saran kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu struktur dari teks negosiasi ada orientasi atau pembukaan, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, kemudian penutup. Nah, untuk ciri-ciri yaitu menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktik, mengutamakan kepentingan bersama, dan yang terakhir adalah sarana untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, seperti itu semoga kalian paham ya. Nah, Ibu rasa materi kali ini sangat mudah diresapi dan dipahami. Ibu rasa kalian tidak kesusahan jika Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, apa itu tugasnya? Silahkan kalian berkelompok, berpasangan dua-dua, atau mungkin kalau nanti ada yang sisa bisa satu kelompok menjadi 3 anak. Tugasnya yaitu kalian membuat teks negosiasi. Untuk temanya Ibu serahkan kepada kalian, boleh tawar-menawar, perundingan, tentang kerjasama, atau aktivitas negosiasi lainnya. Kalian bisa cari di internet, di majalah, di koran, atau di TV. Strukturnya mulai dari orientasi hingga penutup. Jangan sampai ada yang ketinggalan satu ya. Kalau ada yang kurang satu dari 6 struktur itu, maka dipastikan untuk mengulang membuat teks negosiasi. Dan ada tindak lanjut lagi dari pembuatan teks tersebut. Kalian membuat video tentang teks negosiasi itu. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam pengambilan video secara langsung, maka kalian bisa merekam lewat video call atau melalui Zoom, Google Meet, atau perangkat lunak lainnya yang bisa digunakan untuk video call. Nah, setelah itu kalian bisa mengupload di YouTube kelas atau di YouTube masing-masing. Kemudian linknya dikumpulkan melalui WhatsApp group. Durasi untuk videonya tidak perlu lama-lama. Yang penting dari 6 struktur bisa mencapai kesepakatan. 5 menit Ibu rasa sudah cukup untuk membuat video tersebut. Jangan lupa diedit yang bagus ya. Nah, mengapa Ibu meminta kalian untuk membuat video seperti ini? Karena agar semua terlibat dalam pembuatan tugasnya. Ya, Ibu yakin kalau hanya artikel-artikel saja, banyak dari kalian yang akan mengcopy paste dari artikel-artikel atau mencontoh punya teman. Jadi kalau seperti ini, secara praktik kalian akan terlibat langsung dengan pembuatan tugasnya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Paham semua ya? Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang teks prosedur. Jangan lupa belajar, baca buku terlebih dahulu, dan juga mengerjakan tugas dari Ibu dengan sungguh-sungguh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.